وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا مولانا محمد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Masjid Jami'ur Rahman, Masjid Jami' Al-Yaqin. Maaf, saya masih ingat di sana. Masjid Jami' Al-Yaqin dan jamaah subuh gabungan suka silaturahmi ulama dan umarah sekelurahan Kalibaru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Yaqin Bapak Ustaz Haji Asmad Syafruddin. Kami hormati dan kami cintai murabbi kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf Atana Allah biturbi hayati. Yang kami hormati Ustaz Abdul Somad, Ustaz Haji Nasaruddin, Ustaz Haji Tariq Rahman, para ketua-ketua DKM Masjid Sekelurahan Kalibaru, Ketua MUI Bapak Ustaz Abdul Rahim, para asatiz, para bapak-bapak haji, para alim ulama, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini, pagi yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi guna talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpul ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian sebagai umatnya yang insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kelak di yaumil akhir kita berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kalam, marilah bersama-sama kita buka acara kita ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Allah Subhanahu wa taala. Duduknya majuan dikit ngapa ya? Entong mobil-mobil di belakang itu. Majuan dikit Pak. Maaf majuan dikit biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim.
Yang saya hormati guru kita ialah Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kal, dan juga yang saya hormati para asatidz Ustaz Abdul Rahim, dan juga yang saya hormati Ustaz Abdul Somad, dan juga yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Nasaruddin, dan juga yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Abdul Muthalib Rohman, dan juga yang saya hormati para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya, dan juga yang saya hormati para ketua DKM se-Kalibaru, dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman serta Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul dalam rangka silaturahim, dalam rangka melaksanakan sholat subuh gabungan. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah ketempatan kedua kali, sudah 2 putaran untuk subuh gabungan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dan juga seterusnya untuk subuh gabungan kita ini selalu bersiar, selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaan sholat dustur yang pada hari ini akan dibacakan oleh Ustaz Anwar. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا
Alhamdulillah, dan terima kasih atas pembacaan sholat dusturnya. Semoga kita yang mendengarkan dan khususnya yang membaca dapat syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Hashim bin Faris Al-Kab, namun sebelum itu marilah kita dengarkan bersama-sama mutiara-mutiara ilmu dari guru kita Al-Ustaz Haji Dedi. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Hadirin mukarramun wal mukarramah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah suka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya hormati guru kita bersama Al-Alim Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hashim Al-Kaf, juga yang
saya hormati kepada akhirul kiram Ustaz Abdul Rahim dan kepada seluruh para sesepuh, para zu'ama, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa beriktikaf, bermuajahah, bersiraturahim di masjid yang kita cintai ini dalam rangka taklim setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat, senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat jamaah dimuliakan Allah, berdirinya saya di sini bingung ini karena ini tempatnya kan tempat ilmu kalau daerah sini ya. Jadi istilahnya kata orang Sunda mah dagang uyah kepala buah. Dagang garam ke tempat pabrik dan laku gak bakalan laku. Dan juga berhubungan di bulan ini itu adalah bulan yang bingung menjelaskannya. Kalau bulan Maulid kan jelas, yang dijelasinnya adalah kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab menjelaskan tentang Isra Mi'raj, bulan haji dan lain sebagainya. Ini bulan apa? Masih bulan Safar. Saya lihat begitu di undangannya masih tanggal 27 bulan Safar. Sementara ketika diminta untuk memberikan pencerahan kan harus ada hubungannya dengan apa yang terjadi, betul kan? Nah ini kalau di bulan Safar yang terjadi apa? Ada yang tahu? Musibah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa wala tirota wala sofaro. La adwa, tidak ada penyakit yang menular sendiri. Wala tirota, dan tidak ada istilah burung. Wala sofaro, dan tidak ada istilah sofar. Ini hadis bantahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada argumennya para jahiliyah di zaman dulu, di mana orang-orang jahiliyah mereka mempunyai keyakinan, mempunyai pola pikir ketika penyakit itu menular dengan sendirinya. Suatu ketika ada unta sehat, kemudian unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat sampai yang sehat itu terbawa sakit. Mereka punya keyakinan bahwa si unta yang sehat menjadi sakit, tertular penyakit dengan unta yang sakit dengan sendiri. Ini bantahan Rasulullah. Sampai Rasulullah menjawab, waman a'dal awal, kalau memang penyakit itu menular dengan sendirinya, tadi yang pertama kali unta yang sakit itu siapa yang menularkan? Nah, oleh karena itu merupakan akidah juga buat kita, keyakinan juga buat kita, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, melainkan dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Ini kadang-kadang kita kalau bawa anak lagi sakit ke rumah sakit, udah BPJS-nya ngantri, kemudian itu penyakit tidak sembuh, yang disalahin siapa? Siapa yang disalahin? Rata-rata nyalahin dokter.
Padahal terkadang ada orang yang mempunyai penyakit sama dengan obat yang sama, si A sembuh, si B tidak sembuh. Bisa jadi dosis obatnya secara logika, dosis obatnya tidak sama, atau bisa jadi itu orang yang tidak sembuh memang badannya tidak menerima dengan obat tersebut. Dan pada hakikatnya yang menyembuhkan penyakit bukan dokter, yang menyembuhkan penyakit bukan obat, yang menyembuhkan penyakit Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita dianjurkan untuk berupaya, untuk bersyariat. Hakikat yang menyembuhkan wala tirota, dan tidak ada istilah burung. Orang-orang jahiliyah zaman dulu, kalau dia mau nagih hutang keluar, yang dilihat burung. Ini burung terbangnya ke kiri apa ke kanan? Kalau ke kiri ya siap, balik lagi. Kalau ke kanan pede. Nah ini terkadang sampai sekarang keyakinan itu masih melekat. Di mana ada yang sedang sakit parah, kemudian ada suara apa? Burung apa? Yang ini kenapa? Burung apa di sini namanya? Itu sampai dikejar-kejar sama cucunya. Dianggap itu burung itu malaikat Israel. Masih ada nggak? Masih sampai sekarang. Padahal apa urusannya burung dengan nyawa? Kalau udah waktunya orang meninggal, walaupun kita ngumpet di balik dinding yang kokoh, yang gak bakalan malaikat Israel itu takut. Ada orang sakitnya lama sampai dukun dipanggil. Ini mah kayaknya katanya punya ilmu kekebalan, punya ilmu ini itu, sehingga matinya lama. Apa urusannya dengan malaikat Israel? Sedikit pun malaikat Israel itu tidak takut dengan ilmu wahyu. Yang intinya memang itu orang belum waktunya meninggal. Dan yang banyak sekali ketika nyetir mobil, nyetir motor nabrak kucing. Bener kan? Aduh, katanya nabrak kucing. Pokoknya mah kalau itu kucing sampai mati, kagak dikapanin, kagak dimandiin, kagak disolatin, pasti tabrakan. Gitu. Akhirnya sampai di setiap sibuk mandiin kucing ketabrak. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ketika ada sesuatu yang memang mengganjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa abdun illa yadahulu qalbuhu tiyaho. Tidak ada seorang hamba pasti hatinya itu kemasukan rasa takut, rasa resah. Benar gak? Walaupun kita itu memang yakin bahwa sesuatu itu yang menyebabkan asbabus sabab Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tetap aja ada rasa apa di dalam hati, karena sudah banyak dihantui dengan pemahaman zaman Belanda. Kan zaman Belanda itu yang banyak, sehingga sampai orang zaman dulu kalau malam Jumat itu nggak berani keluar. Jangan keluar malam Jumat, karena malam Jumat itu adalah malam horor, banyak hantu, banyak juri. Orang Belanda tahu malam Jumat itu adalah malam Sayyidul Ayam. Ketika dipakai untuk ibadah, ketika dipakai untuk hadir taklim, dipakai aurat, dipakai kumpul-kumpul kebaikan, dipakai ziarah ke makom-makom para aulia, itu sangat luar biasa bagusnya. Tapi ditakut-takutin sama orang Belanda. Sampai sekarang kalau malam Jumat lewat kuburan tengah malam malu. Benar nggak? Dan terima kasih atas mutiara ilmunya yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Dedi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita pasang dengan hati yang ikhlas, kita mendengarkan
Mau'izatul Hasanah, kajian kitab Nasaihul Ibad yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Al-fatih la hadratil habibina nabiyyina syafi'ina وقرة العيونين ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى جميع الأرواح أولياء والشهداء والصالحين وعامة الراشدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادتنا صوفيات المحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى بالخصوص صاحب المعلم نصح العباد العالم الألامة الشيخ محمد نواف عمر الجويل الشارحين للعالم الألامة شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني أن الله يعلي درجاتهما في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah yang Maha Ghafur yang pagi hari ini mengumpulkan kita dari semenjak sebelum subuh kita berjalan ke masing-masing sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini di Masjid Al-Yakin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir langkah demi langkah kita mendapatkan ampunan, rahmat, ampunan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cintamu, rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Allah. Bimbinglah kami, keluarga kami, anak istri kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang-orang tua kami, guru-guru kami, jemaah kami ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama kami, para habaib kami, para pejuang-pejuang kami yang istiqamah, yang selalu mengizharkan kebenaran ya Allah. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, tumpah darah kami ya Allah. Indonesia negeri kami tercinta ya Allah, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari orang-orang, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi dan kelompok ya Allah, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil tanah air kami, negeri kami Indonesia ya Allah. Hancurkan mereka semua ya Allah, binasakan mereka semua ya Allah, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, hancurkan sehancur-hancurnya mereka semua ya Allah. Berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, buka kejelekan mereka ya Allah, buka kejahatan mereka ya Allah, buka kezaliman mereka semua ya Allah. Adu antara mereka dengan mereka ya Rahman ya Rahim ya Karim. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah
ziarah kata nasuki ziarah ke makam baginda Nabi. Allah tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada penghulu alam suri tauladan insan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salaf salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Masyaallah hadirin wal hadirat, jamaah kuliah subuh yang tergabung dalam suka, mudah-mudahan kita semua siapapun kita yang hadir mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT. Khusus Ketua DKM Senayan Kiai Ustaz Syarifuddin, Bapak Ustaz Nadaruddin, Bapak Ustaz Abdul Samad, Bapak Ustaz Haji Didi, Bapak Ustaz Abdul Rahim, begitu juga Bapak Ustaz Abdul Rahman. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, para pendapat pemerintah, Bapak RW-nya, para ketua DKM, seluruh yang bergabung dalam suka, mudah-mudahan semuanya mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin wal hadirat jamaah, kita lanjutkan pelajaran kita masih di dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fi darin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bi jami'il kamaliyatil 'ubudiyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu adalah seorang hamba, wa rasuluhu adalah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, alladzi khassallahu taala, yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi jami'il kamalatil ubudiyyah, dari seluruh kesempurnaan di dalam ibadah. Jadi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, memiliki keyakinan kepada Nabi Muhammad yang tidak boleh berubah. Kita harus meyakinkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba Allah, sama seperti kita adalah hambanya Allah. Hamba Allah, cuma hambanya berbeda. Kalau kita pun yang hadir aja berbeda, apalagi dengan Nabi. Kalau Nabi Muhammad hamba Allah, utusannya wa rasuluh, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menjadi kekasih Allah. Utusan menyampaikan risalah, menyampaikan amanah, menyampaikan satu beban amanah yang dipikul oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad, yaitu dinul Islam. Nabi Muhammad adalah seorang kekasih Allah yang sempurna. Tidak ada lagi kesempurnaan yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini kepada seluruh makhluknya melebihi kesempurnaan Nabi Muhammad. Tidak ada. Jangankan melebihi, setara pun tidak ada. Jangankan kepada kita, kepada nabi-nabi terdahulu pun tidak ada. Nabi-nabi terdahulu pun tidak ada yang hampir sama derajatnya, pangkatnya, ilmunya, kesempurnaannya dengan Nabi Muhammad. Tidak ada. Nabi Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan, yang menjadi kekasih Allah, yang menjadikan sumber kesempurnaan di dalam zahir wal batin, di dalam seluruh keutusannya, di dalam seluruh ilmunya, di dalam seluruh ubudiyahnya. Nggak ada lagi. Nabi Muhammad paling sempurnanya makhluk. Nggak ada. Allah Subhanahu wa taala mensempurnakan Nabi Muhammad sebelum lahir. Kesempurnaannya sudah dikenal oleh orang-orang sebelum Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang menempelkan kemuliaan Nabi Muhammad kepada dirinya, mereka menjadi orang mulia walaupun mereka bukan umat Nabi. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka semua menjadikan mulia, mereka semua mendapatkan kemuliaan, mereka semua mendapatkan kesempurnaan, mereka semua mendapatkan keselamatan
karena semuanya mereka menempelkan kepada baginda Rasulullah di dalam bentuk hal sifat kemuliaan Nabi Muhammad yang ada di diri Nabi Muhammad ditempelkan oleh mereka semua. Makanya mereka menjadi orang-orang yang mulia. Umat terdahulu, umat Nabi Musa, Nabi Musanya ada, dan dia umat Nabi Musa, hidupnya di zaman Nabi Musa. Ke zaman Nabi Muhammad ini masih ribuan tahun, dan Nabi Muhammad belum terwujud. Tetapi orang ini lebih mencintai Nabi Muhammad daripada nabinya sendiri, yaitu Nabi Musa. Padahal tingkah lakunya jelek, padahal tingkah lakunya melanggar aturan yang diatur oleh Allah melalui Nabi Musa di dalam kitab Taurat, sehingga orang kampung pada dendam sama dia, orang kampung pada benci sama dia, anak muda. Tetapi pas meninggal, dia meninggal, orang kampung kesel, dilemparkan orang kampung ke tempat sampah. Pas dilemparkan ke tempat sampah, apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Musa untuk mengurus orang tersebut. Kaget umat-umat, kenapa ya Nabi Musa, orang ini kan sering melanggar aturan Allah, sering membuat gelisah kita, sering membuat kekacauan di kampung. Kenapa engkau harus urus? Aku dapat perintah dari Allah untuk mengurus orang tersebut. Kenapa Allah perintahkan kita menganggap dia orang jelek? Kenapa Allah menganggap ini bagus? Kata Nabi Musa, aku gak bisa jawab, yang penting jalankan dulu. Sampai di tempat sampah dilihat benar keanehan. Sampah itu tidak bau, tempat sampah. Terus di tubuhnya tidak dihinggapi lalat, keluar aroma wangi dari tubuhnya. Anak yang dianggap jelek memang benar, ini anak perbuatannya jelek. Akhirnya setelah selesai dikubur, ditanya, ya Nabi Musa, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak tersebut sedangkan dia melanggar aturan Allah? Nabi Musa tidak bisa menjawab, munajat kepada Allah, berbicara kepada Allah. Kata Allah, betul apa yang diucapkan oleh masyarakat bahwa orang tersebut, anak ini bertingkah laku jelek, melanggar aturan-aturan yang telah aku turunkan kepada engkau. Betul, mereka tidak salah menilai anak ini, tetapi ada yang mereka tidak tahu daripada amal ubudiyah, perbuatan baiknya ini anak. Apa itu ya Allah? Apabila dia baca kitab Taurat yang aku turunkan kepada engkau ya Musa, maka apabila dia bertemu dengan nama kekasihku, nama nabiku, nabi akhir zaman, di dalam kitab Taurat tertulis Top Tarakhisha Tarabiyan Matma, itu nama Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat. Maka kitab itu yang ada tulisan Nabi Muhammad, dia akan dijumin nama Nabi Muhammad. Beliau bilang, ya Allah, jadikan aku umat Nabi ini ya Allah. Aku sangat cinta kepada Nabi ini ya Allah, melebihi daripada diriku, melebihi daripada keluargaku. Aku sangat mencintai Nabi ini ya Allah. Nabi Muhammad ini aku sangat mencintai. Maka kata Allah, karena dia mencintai kekasihku, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, aku mencintainya. Maka setelah aku mencintainya, aku ampuni daripada segala kesalahannya, dan aku jadikan dia sebagai kekasihku. Subhanallah. Itu umat terdahulu menempelkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Wa kaifa bi ummati sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad? Maka jangan main-main dengan Nabi Muhammad. Kita sudah bersaksi, kita sudah meyakinkan, memberikan syahadat kita kepada Nabi Muhammad, meyakinkan bahwa tidak ada lagi yang kita yakini, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung yang kita imani, yang bisa menyelamatkan kita dari dunia nanti sampai di akhirat, yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad SAW dengan semua kesempurnaannya bijami'il kamaliyatil ubudiyah, yang telah diberikan oleh Allah secara istimewa. Khasa itu secara istimewa, dengan seluruh kesempurnaan di dalam ibadah. Nabi Muhammad kalau sudah ibadah, Masya Allah, segitu ahli surga tetap ibadah. Nabi Muhammad ini ahli surga udah, tapi kagak lepasin ibadah.
Ibadah. Kita yang jamin kita ahli surga siapa? Ada? Jangankan di Al-Quran, di hadis, di Quran nggak ada. Kali si fulan udah ahli surga nggak ada. Nabi Muhammad ahli surga, istighfarnya sekurang-kurangnya 70 kali sampai 100 kali di dalam per hari. Kita istighfar berapa hari? Sekali berapa kali? Kadang-kadang udah nganggap diri kita lebih dari Nabi Muhammad ini. Emang kita nggak punya dosa? Kenapa nggak mau tobat? Kenapa nggak mau istighfar, nggak minta ampun? Nabi yang segitu sudah sempurnanya, yang sudah diberikan oleh Allah kesempurnaan, dan Allah sudah jamin daripada kebersihannya, daripada kesalahan taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Andai kata ada kekhilafan, kesalahan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, Allah telah sempurnakan, Allah telah bersihkan. Tetap Nabi beristighfar. Kita yang belum ada jaminan, kita yang belum ada pengampunan dari Allah, dosamu yang sekarang, yang akan datang, yang dahulu aku ampuni, belum ada, udah malas kita istighfar. Istighfar, jangan ditinggalkan istighfar. Istighfar itu kunci dari semuanya. Istighfar bukan hanya pengampun dosa, bukan. Istighfar bukan, tapi istighfar itu juga pembuka pintu rezeki. Istighfar, kalau kita banyak istighfar, dan diampunin dosa kita, pintu rezeki kita terbuka, ya, dan juga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu istighfar banyak sekali kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tentang fadhailul istighfar, tentang fadilah istighfar, kita akan kaget melihat istighfar yang kita tahu istighfar untuk mengampuni dosa. Ada istighfar itu kalau didawamin, Pak, semua hajat kita akan terbuka, naik derajat oleh Allah. Gimana gak terbuka kalau kita sudah dibersihkan oleh Allah? Setiap hari kita minta ampun sama Allah, Allah sudah mengampunkan, Allah telah ridho. Semuanya kalau Allah udah ridho gampang semua. Maka carilah ridhaan Allah, carilah ridho Allah, jangan cari ridho manusia, cari ridho Allah. Kalau Allah telah ridho sama kita, apapun dapat. Kalau Allah sudah sayang sama kita, apapun dikasih Allah. Kalau kita sudah bersih dari kesalahan, kita menjadikan kasih Allah, semuanya akan Allah berikan kepada kita. Makanya jangan tinggalkan istighfar, ya. Kita bakal balik kepada Allah, dosa kita masih banyak. Ayo dari sekarang dawamin istighfar. Gak sulit, gak susah, gak mahal, gak semuanya gak bakal sulit bagi kita. Di motor bisa istighfar, di jalanan, jalan dari rumah mau ke masjid istighfar, pulang dari masjid ke rumah istighfar, mau jalan-jalan astagfirullah, 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 ya. Dibasahkan lisan kita. Dan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang saya ambil dalam kitab Al-Mawa'id, ya, arba'atun, ada 4 perkara man utiyahunna khairu minad dunya wa ma fiha. Barang siapa orang yang mendapatkan 4 perkara ini, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik daripada dunia dan akhirat, ya. Yang pertama lisanun zakirun, yang lisannya selalu basah dengan zikir, mengingat-ingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Itu orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan lebih bagus dari dunia dan akhirat. Maka dawamkan lisan kita, basahi lisan kita, bersolawat, berzikir, bertahmid, bertahlil. Gak bakal rugi dan gak mahal, gak susah, mudah, tapi pahalanya, keuntungannya yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang barokah, manfaat. Allah buatkan iman Islam kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah bimbing kita, keluarga kita, anak istri kita, jamaah kita semuanya menuju jalan Allah yang benar, menuju jalan Allah yang baik, dan Allah ridha terhadap kita, dan kita nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih telah kita dengarkan bersama-sama Mau'izatul Hasanah, kajian kitab Nasaihul Ibad yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kab. Mudah-mudahan
kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan sekaligus pengumuman dari guru kita Al-Ustaz Abdul Rahim. Kepadanya dipersilakan dengan penuh hormat. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah wa ba'du. Bersyukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita ucapkan sana helwah mabruk alfa mabruk buat guru kita tercinta Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kam. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu beliau, Allah panjangkan umur beliau, Allah selalu berkahkan kehidupan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para DKM, para jamaah semuanya. Titip salam dari Pak Lurah, karena Pak Lurah masih ada pelatihan beliau di Bandung, hampir 2 minggu beliau di Bandung. Jadi beliau menitip salam kepada jamaah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya ada undangan, insya Allah minggu besok di malam Senin tanggal 2 Oktober di kegiatan Wassalamu ala mursalin alhamdulillahi